Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Ikhwantoha. NIM saya 21086164. Kali ini saya akan menjelaskan makalah filsafat olahraga tentang dualisme. Arti dualisme dalam metafisika adalah gagasan bahwa ada dua jenis realitas, yaitu material atau fisik dan non-materi atau spiritual. Dalam filsafat pikiran, dualisme adalah posisi pikiran dan tubuh dalam beberapa kategori terpisah satu sama lain, dan bahwa fenomena mental dalam beberapa hal bersifat non-fisik. Dualisme menarik bagi intuisi yang masuk akal dari sebagian besar orang yang tidak terlatih secara fisiologis. Dan bagi kebanyakan orang, mental dan fisik tampaknya memiliki sifat yang sangat berbeda dan mungkin tidak dapat didamaikan. Fenomena mental memiliki kualitas subjektif tertentu, dikenal sebagai qualia atau cara segala sesuatu tampak bagi kita, sedangkan peristiwa fisik tidak. Sejarah dualisme. Dualisme dapat ditelusuri kembali ke Plato dan Aristoteles, dan juga ke aliran awal filsafat Hindu dari aliran Sankhya dan Yoga. Plato pertama kali merumuskan teori bentuknya yang terkenal, yakni mengenai substansi berbeda dan tidak material yang objek dan fenomena lain yang kita rasakan di dunia tidak lebih dari bayangan belaka. Dia berargumen bahwa agar intelek memiliki akses ke konsep atau ide universal ini, pikiran itu sendiri harus merupakan entitas non-fisik, non-materi. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa jika intelek merupakan organ material tertentu, maka itu akan dibatasi untuk hanya menerima jenis informasi tertentu, dengan cara yang sama seperti mata dibatasi untuk menerima data visual. Karena intelek mampu menerima dan merefleksikan semua bentuk data, maka ia pasti bukan organ fisik dan karenanya pasti non-materi. Namun, dualisme pasti tetap dirumuskan oleh René Descartes pada abad ke-17. Descartes bisa dibilang sebagai orang pertama yang merumuskan masalah pikiran tubuh dalam bentuk yang ada saat ini. Dan yang pertama dengan jelas mengidentifikasikan pikiran dengan kesadaran dan kesadaran diri, dan untuk membedakannya dari otak yang merupakan pusat fisik kecerdasan. Dualisme kepemimpinan nasional. Dualisme adalah gelombang partikel ditemukan oleh dualisme kepemimpinan nasional. Dualisme gelombang partikel dikemukakan oleh dualisme kepemimpinan. Dualisme arema. Dualisme kepemimpinan nasional muncul setelah adanya peristiwa dualisme gelombang partikel. Basi kok anjing. Selanjutnya, jenis-jenis dualisme. Yang pertama, dualisme substansi. Dualisme substansi atau dualisme Kartesian berpendapat bahwa pikiran adalah substansi yang berdiri sendiri. Mental tidak memiliki perluasan dalam ruang. Materi tidak dapat berpikir. Ini adalah jenis dualisme yang paling terkenal yang dikemukakan oleh Descartes. Yang kedua, dualisme properti. Menyatakan bahwa pikiran adalah sekelompok properti independen yang muncul di otak, tetapi itu bukanlah substansi yang berbeda. Ada 4 jenis utama dualisme properti. Yang pertama, interaksionisme. Yang kedua, okasionalisme. Yang ketiga, paralelisme. Yang keempat, epifenomenalisme. 3. Dualisme predikat.
berpendapat bahwa lebih dari satu predikat, bagaimana kita menggambarkan subjek proposisi, diperlukan untuk memahami dunia, dan bahwa untuk pengalaman psikologis yang kita alami tidak dapat dideskripsikan ulang dalam istilah atau dikurangi menjadi predikat fisik dari alam. Dualisme epistemologis juga dikenal sebagai representasionalisme atau realisme tidak langsung, adalah pandangan dalam epistemologi bahwa dunia yang kita lihat dalam pengalaman sadar bukanlah dunia nyata itu sendiri, tapi hanya replika realitas virtual miniatur dari dunia itu dalam representasi internal. Dualisme dalam olahraga. Kebingungan Ben van Rompuy, profesor hukum olahraga asal Belanda, melihat hukum olahraga semakin bertambah. Setelah menilai isi UU nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional membingungkan, Ben tak habis pikir ketika mendengar fakta bahwa di Indonesia ternyata ada 2 badan arbitrase olahraga. Ben menyarankan Indonesia harus segera mengakhiri dualisme lembaga arbitrase olahraga agar penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia lebih efisien dan lebih efektif. Sebagai informasi, di Indonesia memang dikenal 2 lembaga penyelesaian sengketa atau arbitrase olahraga, yakni Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia atau BAKI dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia atau BAORI. BAKI dibentuk oleh Komite Olahraga Indonesia untuk cabang-cabang yang dipertandingkan dalam Olimpiade, sedangkan BAORI dibentuk melalui KONI. B. Semakin maraknya penyakit yang bermunculan, baik penyakit fisik maupun penyakit mental, telah mendorong individu untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kondisi tubuhnya. Salah satu pilihan yang meminimalisir munculnya penyakit tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan aktivitas fisik seperti olahraga. Terdapat banyak pilihan jenis kegiatan olahraga. Salah satunya yaitu jenis kegiatan olahraga dengan bernuansa pesta. Olahraga yang menawarkan unsur suasana pesta ialah olahraga kebugaran Zumba. Melalui aktivitas olahraga saat ini telah dipandang sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.